Shalom, jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yakni terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, di saat ini kami yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, tolong kami agar kami dapat memahami apa maksud Tuhan dari firman ini, sehingga di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, baik Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Bagian firman Tuhan 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 demikian. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, para pendengar Klavos Sukacita di mana saja berada. Dunia saat ini berkembang pesat dengan berbagai kemajuan teknologi, bahkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang membuat kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai pilihan. Dan terkadang membuat kita tawar hati melihat situasi yang ada ini. Mampukah kita ada dalam perkembangan ini, ataukah kita harus ketinggalan malah mengikuti segala perkembangan ini? Nah, Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, ini dalam situasi Rasul Paulus berada di tempat lain dan dia mengirim surat kepada jemaat di Korintus untuk memberikan penguatan kepada mereka, di mana kota Korintus adalah kota yang sangat berkembang pada saat itu. Berbagai pengaruh di dalam masyarakat membuat jemaat Tuhan di kota Korintus itu berada dalam berbagai pergumulan, bahkan berbagai pilihan. Belum lagi ajaran-ajaran dari guru-guru palsu yang mau membelokkan kebenaran firman Tuhan. Nah, secara khusus 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, Rasul Paulus mau mengajak jemaat di Korintus supaya tidak tawar hati, tetapi bagaimana mereka mau melihat di dalam berbagai persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan yang mereka jalani, yang mereka alami, harus bagaimana mereka berpegang kepada Kristus. Hal ini Rasul Paulus memberi contoh tidak kepada orang lain, tetapi dia mengambil contoh dirinya sendiri, bahkan bersama-sama dengan teman-teman sepelayanan dari Paulus. Kita bisa lihat dalam pasal 4 ayat 8, 9, dan 11. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Kristus Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, di sini Rasul Paulus mau menekankan kepada jemaat di Korintus
bahwa sesungguhnya pergumulan itu tetap ada dalam setiap orang-orang percaya. Nah, untuk kita tidak menjadi tawar hati di dalam pergumulan ini, ada 3 hal penting yang hendak kita maknai dari bagian ini. Yang pertama, bagaimana cara kita merasakan apa yang benar yang kita alami di dalam hidup ini. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosok, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya Rasul Paulus melihat pergumulan yang dihadapi. Dia mau mengajak kepada jemaat di Korintus, bahkan kita semua, untuk melihat dalam pergumulan itu bagaimana kita merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kita merasakan apa yang benar yang kita alami, walaupun di tengah berbagai pergumulan yang menimpa kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga kita, pelayanan kita, tugas dan kerja kita, bahkan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, bagaimana cara pandang yang benar, yakni bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kita melihat pada ayatnya yang ke-17, Rasul Paulus menekankan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa bagaimana pola pikir kita yang benar di tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi. Dengan pola pikir yang benar, bagaimana kita membangun hubungan baik dengan Tuhan. Kita kuat di dalam Tuhan, hidup supaya bagaimana Bapak Ibu Saudara, kita semua membangun satu komitmen di dalam Tuhan di tengah berbagai pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika cara pandang kita yang benar atau pola pikir kita yang benar di dalam Tuhan, maka setiap pergumulan kita yang kita alami, yang kita hadapi, yang diizinkan oleh Tuhan, akan membuat kita semakin kuat. Atau melalui pergumulan itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita secara pribadi, untuk membentuk kita secara berjemaat, untuk membentuk kita secara berkelompok, untuk bagaimana kita melihat berbagai pergumulan, tantangan dalam hidup ini. Bukan sesuatu yang harus kita hindari, tetapi merupakan sesuatu yang harus kita hadapi dan kita jalani. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, dengan pola pikir dan cara pandang yang benar, maka kita akan memahami dari setiap pergumulan itu, sehingga kita tidak lari dari tantangan atau pergumulan itu, tetapi di dalam pandangan pola pikir yang benar, kita tetap kuat di dalam Tuhan untuk menjalaninya. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memperhatikan hidup secara benar di hadapan Tuhan di dalam berbagai pergumulan yang kita alami. Sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dalam pergumulan, memang saat ini kita melihat itu terlalu berat. Tetapi di balik pergumulan itu ada sesuatu yang telah Allah sediakan kelak bagi setiap orang yang bertahan di dalamnya. Dengan demikian kita memperhatikan apa yang kita jalani. Baiklah dalam pergumulan itu kita belajar untuk melakukan yang benar. Sehingga di dalamnya apa yang kita persiapkan di tengah-tengah pergumulan saat ini, kita mempersiapkan sesuatu yang baik untuk di masa depan. Kita percaya di tengah berbagai hal di dalam pergumulan kita, pasti ada hal-hal yang membuat kita menjadi tawar hati, membuat kita menjadi hilang pengharapan, membuat kita menjadi putus asa, bahkan kecewa.
Tetapi ketika dengan cara bagaimana kita merasakan apa yang benar, dengan cara bagaimana kita membangun pola pikir atau cara pandang yang benar, dan bagaimana kita memperhatikan hidup yang benar, dengan demikian kita membangun satu kekuatan di dalam hidup kita untuk menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan. Di dalamnya Tuhan senantiasa menolong kita untuk melewati setiap pergumulan itu, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua tidak tawar hati, tetapi melalui pergumulan itu kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami mengaku di hadapan Tuhan terkadang kami khawatir, bahkan kami tawar hati di tengah berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi. Roh Kudus, tolong kami untuk bagaimana kami merasakan apa yang benar, dan kami juga membangun cara pandang yang benar, bahkan pola pikir yang benar di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Ajar kami juga untuk memperhatikan hidup yang benar di dalam Engkau, sehingga di dalam berbagai pergumulan yang kami alami, kami tidak tawar hati, tetapi kami tetap kuat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati tim, bahkan kru Klavos Sukacita di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, di dalam terus melaksanakan misi pelayanan pemberitaan Injil kepada semua orang. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, ampunkanlah pelbagai salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Terimalah salam sukacita. Tuhan Yesus baik untuk saudara dan saya. Shalom.